Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alladzi ballaghar risalah wa 'addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahaliha la yazilu 'anha illa halik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Alhamdulillah ibunda bang kakak semua, yang pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Dibangunkannya kita dari saudaranya kematian, yaitu tidur. Ibu bunda abang kakak semua bisa berjalan kaki dari rumah menuju ke masjid. Pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar secara gratis. Maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paripurna kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur kita atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kita tak sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika diibaratkan ranting-ranting pohon sedunia ini sebagai pena, lalu lautan yang semua di dunia ini sebagai tintanya, maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa balasannya? Ditambahkan nikmatnya. Quran surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah ketika kita bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sebaliknya, Allah peringatkan kepada kita agar kita tidak kufur. Karena apa? Karena azabku sangat pedih, kata Allah. Maka bersyukur kita pada pagi hari ini dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena setiap kita sudah ada rezekinya masing-masing. Ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya. Seekor kucing yang meminta makanan kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya seperti ini ya bunda bangga ke semua. Jadi seekor kucing itu datang meminta makanan kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Nabi tersebut memberikan makanan kepada seekor kucing. Lalu seekor kucing itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Selang beberapa jam kemudian, seekor kucing itu kembali lagi untuk meminta makanan kedua kalinya kepada sahabat Nabi tadi. Lalu sahabat Nabi tanpa berpikir panjang, tanpa penasaran, diberikanlah makanan tadi kepada seekor kucing. Lalu seekor kucing itu pergi lagi meninggalkan tempat tersebut. Selang beberapa jam lagi, seekor kucing itu datang kembali menemui sahabat Nabi tadi untuk meminta makanan yang ketiga kalinya. Kalau udah ketiga kali kan penasaran tuh sahabat Nabi tadi. Ini kucing kok nggak kenyang-kenyang padahal dia sudah minta makanan 2 kali gitu. Akhirnya penasaran dan sahabat Nabi tadi mengikuti seekor kucing kemana seekor kucing itu pergi. Sampailah pada suatu tempat, bunda bang kakak semua, ya, ada sebuah lubang yang di atasnya tumpukan batu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi situ? Ternyata seekor kucing itu memberikan makanan kepada
seekor ular yang berbisa tapi buta di dalam sebuah lubang, di atasnya ada tumpukan batu. Dari kisah ini menggambarkan bahwasanya setiap kita manusia maupun hewan maupun tumbuhan itu sudah ada rezekinya masing-masing. Kita buka Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Apa kata Allah? Dan tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Ya, baik manusia, hewan, tumbuhan, ya, melainkan semuanya illa 'ala Allahi rizquha. Allah telah jamin rezekinya. Tinggal kita manusia yang berikhtiar semaksimal mungkin. Dia mengetahui tempat kediamannya. Seekor kucing tadi perantara rezeki seekor ular. Kediaman seekor ular tadi di mana? Di dalam lubang. Ya, nggak ada yang tahu. Ya. Kemudian tempat penyimpanannya, penyimpanan itu rezekinya. Rezeki di mana tadi? Di sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semua itu telah tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi jangan ragu, jangan apa ya? Bunda Abang Kakak semua sudah dijamin rezekinya kita masing-masing. Ya. Tinggal kita berikhtiar semaksimal mungkin yang kita bisa untuk mencapai rezeki tersebut. Karena Allah sudah bilang, illa 'ala Allahi rizquha. Karena ketika Allah telah berjanji untuk memberikan rezeki kepada hambanya, maka Allah tidak mungkin ingkar janji. Salawat serta salam kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak kita bersolawat, mendaumkan solawat agar kemudian kelak nanti di akhirat ya, ketika kita berbaris gitu, Rasulullah kenal dengan suara kita. Penyesalan yang paling terbesar adalah ketika nanti berbaris kita di akhirat, Bunda Bangga semua. Udah capek-capek kita ngantri di barisan 100 mungkin ya, nomor 100. Ketika kita maju ke depan, suara kita tidak dikenal oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak termasuk umatnya. Karena ketika beliau dikenal dengan suara kita, maka kita termasuk bagian daripada umatnya yang mendapat syafaat dari akhir nanti. Ketika kita rajin bersolawat, ya Bunda Bangga semua, maka setidaknya ada 4 sifat Nabi. Apa sifat Nabi 4 itu? Disingkat FAS. Fatonah, amanah, siddiq, dan tablik. Maka orang-orang yang rajin bersolawat, orang-orang yang suka bersolawat setiap harinya, ya, mendawamkan solawat, ya ada hari tanpa solawat, ya. Bogor bersolawat, Cinangneng bersolawat, ya. Apalagi, ya kita bersolawat lah, sering mendawamkan solawat, maka insya Allah salah satu dari keempat sifat ini ada di diri kita, ya. Maka orang-orang yang rajin bersolawat adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang rajin bersolawat, orang-orang yang mendawamkan solawat, serius solawatnya, maka ia termasuk orang yang dapat dipercaya. Kemudian orangnya jujur. Gak mungkin orang yang rajin bersolawat, orang yang gak jujur. Gitu. Ada yang salah dengan solawatnya. Kemudian orang-orang yang rajin bersolawat, mendawamkan solawat, adalah orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Baik ayah bunda abang kakak semua, pada pagi hari ini izinkan saya untuk mengisi KSB, kajian subuh bahagia. Masya Allah, tabarakallah, ramai sekali walaupun tidak ada pasar bahagia. Ya. Kenapa nih kok bisa datang ramai tanpa ada pasar bahagia? Niat, apalagi nih? Ikhlasan. Ya. Ini bukti nyata dari sebuah kesyukuran, keikhlasan ayah bunda abang kakak semua. Bahwasannya ya, ayah bunda abang kan datang ke sini bukan karena sayur, ya. Bukan karena minyak, bukan karena beras, ya. Tapi karena niat yang tulus, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Untuk apa? Untuk mengikuti kajian, ya kan? Mengikuti kebiasaan ayah bunda abang kakak, masya Allah, ya, masya Allah. Ini salah satu bukti nyata lah, niat yang ikhlas, yang tulus untuk membersamai kapal ini, membersamai Masjid Muslim Beliong, ya. Semoga kita semua istiqomah di jalan-jalan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Selalu minta kepada Allah agar hati ini dikuatkan. Baik ayah bunda bang kakak semua, pada kesempatan hari ini,
Yang akan saya bawakan judulnya itu manusia di atas rata-rata. Manusia di atas rata-rata. Bagaimana caranya agar hidup kita penuh petualangan, ya, penuh dengan ambisi, ya, ambisi terhadap prestasi, agar kemudian dicatat oleh sejarah. Maka salah satu mindset, salah satu pola pikir yang kemudian menurut saya yang harus kita camkan dalam benak kita, yang harus kita masukkan ke dalam hati kita adalah dengan tidak menjadi orang yang biasa. Apa? Dengan tidak menjadi orang yang biasa, dengan tidak menjadi manusia rata-rata. Yang materi yang ingin saya sampaikan ini, Bunda Bang Kakak, reminder, ya, reminder, pengingat buat diri saya pribadi, motivasi, nasihat buat diri saya pribadi sebelum ke Bunda Bang Kakak. Kalau Bunda Bang Kakak dapat hikmahnya, dapat insight-nya, alhamdulillah. Dengan tidak menjadi orang yang biasa. Maka bagaimana? Maka Bunda Bang Kakak semua, jangan kita menjadi orang yang biasa atau jangan kita menjadi manusia rata-rata. Karena dunia ini udah penuh dengan penduduknya, yaitu manusia. Dunia hanya memperhatikan orang-orang yang tak biasa. Dunia hanya memperhatikan orang-orang yang tak biasa atau manusia di atas rata-rata. Lantas pertanyaannya, ya, pertanyaannya, siapa manusia rata-rata itu? Siapa yang dibilang manusia rata-rata itu? Siapa? Oke, lalai bersyukur. Apalagi? Apa itu manusia rata-rata? Ada banyak sekali definisi manusia rata-rata. Kalau kita ambil dari perkataannya begini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sama saja dengan hari kemarin adalah orang yang sia-sia. Kalau kita berkaca dari perkataan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sia-sia. Ada salah satu ungkapan yang saya kutip dari bukunya W.J. Brown, ya, seorang penulis, dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Kesuksesan. Ia berkata dalam bukunya, manusia rata-rata adalah seseorang yang mudah atau gampang merasa puas atas apa yang ia lakukan, asalkan ia tetap bisa hidup. Jadi manusia rata-rata adalah manusia, ya, manusia, Bunda Abang Kakak semua, manusia rata-rata apa tadi? Adalah manusia yang gampang atau mudah merasa puas atas pencapaiannya, asalkan ia bisa mengalir hidup, ya, seperti sebagaimana orang yang di sekelilingnya. Ketika dia sekolah, ya, asalkan dia dapat ijazah, asalkan dia lulus, ya, sekolah dengan nilai standar, kemudian asalkan ia, ya, lulus sekolah, ya, maka dia sudah merasa puas, ya, asalkan dia tetap bisa hidup. Itu. Kemudian ketika dia kuliah, ayah bunda bang kakak semua, asalkan dia dapat indeks prestasi atau IPK-nya standar, kemudian asalkan dia tidak di drop out atau dikeluarkan dari kuliah, mengikuti aturan yang ada sesuai standar, kemudian asalkan dia bisa wisuda bareng teman-temannya, ya kan, maka dia sudah puas. Lagi-lagi asalkan dia tetap bisa hidup. Ya. Kemudian ketika dia kerja, asalkan dia dapat gaji bulanan, ya, asalkan dia tidak di PHK. Apa itu PHK? Pemutusan hubungan kerja. Asalkan dia tidak dikeluarkan dari pekerjaannya, maka dia sudah puas. Lagi-lagi asalkan dia tetap hidup. Jadi orang-orang yang biasa atau orang rata-rata, manusia rata-rata ini tidak punya ambisi terhadap hidupnya. Gitu-gitu aja. Maka bagaimana caranya agar kita tidak menjadi manusia rata-rata atau manusia yang biasa? Kita buka Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Agar kita tidak menjadi manusia rata-rata, agar kita menjadi manusia di atas rata-rata, maka kita harus beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita harus beriman dulu kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah tentunya orang yang sudah
bersyahadat ya. Orang yang beriman adalah orang Islam. Walaupun Islamnya Islam KTP gitu kan. Kemudian setelah dia beriman kepada Allah, ittaqullah. Kemudian dia bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ciri-ciri orang bertakwa apa? Kita buka Quran surat ya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di situ ada Allah bilang, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, percaya akan adanya akhirat, percaya akan adanya surga dan neraka. Kalau ibunda abang kakak dibilang sekarang, ibunda abang kakak surga dan neraka tidak ada. Apakah ibunda abang kakak masih mau datang ke kajian pada pagi hari ini? Ketika dikatakan surga dan neraka itu tidak ada, apakah kita masih mau berbuat amal soleh, masih mau berbuat kebaikan hari ini? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian kita beriman kepada apa yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an. Poin ketiga yaitu wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini poin pentingnya nih. Hendaklah setiap orang, setiap jiwa ya, manusia memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ya. Maksudnya apa ya Bunda Abang Kakak? Melakukan membuat perencanaan untuk hari esok. Apa yang ingin ia lakukan untuk esok hari. Dipikirkan dari malam harinya. Apa yang mau kita lakukan untuk esok hari. Maka untuk mengimplementasikan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 ini, maka kita buat perencanaan. Atau di sini tuh bahasanya to-do list. To-do list itu list kegiatan yang mau kita lakukan untuk esok hari. Kita buatnya ya Bunda Abang Kakak semua. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kita buat bangun tidur jam 3 pagi. Ya. List kedua, mandi sebelum subuh. List ketiga, istighfar 200 kali sebelum subuh. Oke, kita buat secara lengkap apa yang ingin kita lakukan untuk esok hari. Ya. Setelah kita buat ya listnya apa saja yang mau kita lakukan untuk esok hari, kemudian kita bagi nih, mana hal-hal yang prioritas atau hal-hal yang harus kita utamakan. Ya, seperti santri, target utama prioritasnya apa? Ziyadah 30 juz. Maka buat target. Target dalam 1 bulan ini berapa banyak? Oh, target 1 bulan ini mau 30 juz Ustaz. Berarti satu harinya harus selesai 1 juz. Maka dibagi tuh, ada 24 jam satu hari. Dibagi belum lagi kalau waktu makannya. Belum lagi waktu sholatnya. Nah, dikurangi. Maka ada berapa jam itu sisa waktunya. Maka dibagi. 1 juz itu dibagi dalam beberapa jam itu. Kita buat perencanaannya. To-do list-nya. Apa yang mau kita lakukan untuk esok hari. Kemudian ayah bunda abang kakak semua ketika kita sudah membuat perencanaan untuk esok hari, maka orang-orang tersebut tidak akan bingung nih, besok mau ngapain? Besok mau ngapain? Maka orang-orang yang sudah buat perencanaan untuk esok hari, maka orang itu gercep, geraknya cepat, karena dia udah tahu nih, besok tuh mau ngapain. Dia bangun semangat, karena besok sudah tahu mau ngapain. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian setelah dia membuat perencanaan, membagi perencanaannya, mana yang prioritas, mana hal-hal yang biasa yang bisa ditunda dulu, ya kan? Mana yang urgent dan lain sebagainya, maka kemudian lakukan. Setelah Ibunda Bangka malam tadi buat perencanaan, hari ini dilakukan, lakukan setiap to-do list atau kegiatan yang dilakukan. Dan malam harinya evaluasi. Evaluasi atau setiap kegiatan yang sudah dilakukan satu harian ini. Mana hal-hal yang sudah selesai yang dilakukan, mana hal-hal yang mungkin tidak selesai hari ini gitu kan. Maka menjadi evaluasi buat kita gitu. Mana hal-hal yang harus kita tingkatkan, mana hal-hal yang harus kita pertahankan, ya, mana hal-hal yang harusnya kita nggak usah lakukan. Maka evaluasi di malam harinya. Sehingga ketika kita evaluasi satu hari ini, oh ternyata satu harian ini masih banyak loh waktu-waktu yang saya siapkan. Masih banyak loh waktu-waktu yang mungkin harusnya kita bisa produktif ya, tapi kita males. Maka di malam hari itu setelah evaluasi, buat lagi perencanaan yang lebih baik lagi untuk esok hari. Itulah yang harus kita lakukan ya Bunda Abang Kakak agar kita menjadi manusia di atas rata-rata. Ya, harus punya target dalam hidupnya, harus punya kegiatan untuk esok hari. Ya. Itu salah satu ciri manusia di atas rata-rata.
Apakah Ibunda Bangga sudah melakukan apa yang saya katakan ini? Ada yang sudah buat? Atau mungkin Ibunda Bangga hanya bukan ditulis ya, dalam pikiran aja. Oh, besok mau ke tempat itu, mau ke tempat ini gitu, silaturahmi ke tempat anu gitu kan. Masih dalam pikiran, tapi tuliskan apa nama tuangkan dalam bentuk tulisan. Tuliskan apa yang kita mau lakukan. Ketika kita sudah melakukannya, maka coret set. Atau kita kasih conteng gitu. Maka ada kepuasan tersendiri dalam hati kita ketika kita sudah melakukan apa yang kita tuliskan, apa yang kita targetkan untuk esok hari. Kemudian Bunda Bangkal semua, itulah tadi ya cara agar kemudian kita menjadi manusia di atas rata-rata. Ketika kita sudah berikhtiar dengan apa yang kita buat, maka kita buka Quran surat Fatir ayat 29. Maka apa yang kita lakukan harus dibarengin dengan apa yang Allah katakan ini. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi Bunda Bang Kakak sudah tahu nih hari ini mau ngapain, maka ya lakukanlah itu dengan kemudian dibarengin dengan ketiga amalan ini. Maka Bunda Bang Kakak menjadi manusia rata-rata dan ketika sudah menjadi manusia di atas rata-rata, maka Bunda Bang Kakak menjadi manusia yang beruntung. Adalah orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Jadi senantiasa ini bukan membacanya sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi one day, ya, by day. Jadi baca Al-Quran ini setiap hari. Walaupun bacaannya ya satu hari satu ayat, tidak apa-apa. Yatsluna kitab Allah, selalu membaca kitab Allah, dimanapun dan kapanpun. Tapi jangan juga di tempat-tempat yang terlarang. Jangan baca di kamar mandi gitu kan. Di tempat-tempat yang tidak terlarang lah gitu. Maka senantiasa membaca Al-Quran. Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap harinya? Maka Bunda Bang Kakak, ketika kita sudah tahu nih, besok nih mau ngapain nih, kayak misalkan mau melakukan kegiatan ini, dan ternyata kegiatan itu dirasa sulit banget, kayaknya, aduh, berat banget nih kerjaan. Balik lagi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Maka yang pertama harus kita baca Al-Quran, agar kita dipermudah sama Allah ketika kita bekerja, ya. Ketika para CS gitu bekerja di kantor, stuck dengan idenya, maka baca Al-Quran agar kemudian Allah datangkan idenya. Lanjutan ayatnya wa aqamus salata. Kemudian dirikanlah salat. Kalau dirasa kegiatannya apa kerjaannya sudah penat, kayaknya dirasa aduh pusing banget nih dengan hidup gitu kan. Hutang tak kunjung lunas, masalah tak kunjung kelar, maka dirikanlah salat. Wa aqamus salat. Maka ketika mendirikan salat, yang harus kita perhatikan adalah syarat sah salat, rukun-rukun salat, sunah-sunah salat. Apakah salat kita sudah benar? Maka sebelum kita sholat yang benar, maka kita tarik ke belakang. Ya, toharonya, berwudunya apakah sudah benar tata cara wudunya? Apakah tata cara wudunya sudah ada yang salah atau kurang tepat? Maka diawali dengan itu, toharonya dulu, cara bersucinya. Ya, cara bersuci dari hadas kecil itu bagaimana? Cara bersuci dari hadas besar, udah tahu atau belum? Kalau hadas kecil kan apa? Bunda Bapak. Seperti halnya kencing, ya, BAK, BAB. Caranya dengan berwudu cukup. Kalau hadas besar, ya, keluar air mani dan lain sebagainya. Maka cara bersuci dengan mandi mandi junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maka hal-hal seperti itu yang harus kita apa namanya lihat gitu. Sebelum kita kemudian sholat, ya. Kita perhatikan haronya, tata cara wudhunya, kemudian rukun-rukun sholat yang harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Berinfak. Ya. Jangan lupa ya Bunda Bang Kakak, tadi kan Masya Allah Tabarakallah, saya lihat langsung diambil kota amal, pengen berinfak. Ya. Karena salah satu keutamaan infak subuh adalah ya Allah berikan kemudahan dalam kita punya kehidupan. Allah mudahkan segala urusan kita. Ya. Orang-orang yang senantiasa berinfak di subuh, ada banyak kisah lah gitu kan. Allah lunasi hutangnya dengan cara yang tidak diduga-duga. Ya. Dan banyak lagi fadilah-fadilahnya. Maka berinfak ya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya. Terang-terangan boleh nggak? Boleh. Niatnya apa? Niatnya supaya orang lain lihat, kemudian dia termotivasi untuk juga berinfak. Jadi berinfak, bersedekah itu bukan harus nunggu kaya ya Bunda Bang Kakak. Ya. Tidak nunggu harus kaya. Apapun yang kita punya,
bisa kita infakkan gitu kan. Bahkan senyumnya kita kepada saudara kita sudah termasuk sedekah. Begitu ya Bunda Abang Kakak semua. Maka lakukanlah perencanaan-perencanaan, lakukanlah kegiatan-kegiatan ya Bunda Abang Kakak dibarengi dengan tiga hal ini setiap harinya. Maka insya Allah ya, karena Allah sendiri yang menjaminnya, ayah Bunda Abang Kakak akan menjadi orang-orang yang beruntung. Apa namanya yang pertama? Membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, dan senantiasa berinfak. Pegang teguh tiga hal ini dibarengi dengan kegiatan ayah Bunda Abang Kakak. Lanjutan ayatnya, tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Maksudnya apa? Beruntung. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan ketiga hal tadi dibarengi dengan kegiatan-kegiatan sehari-harinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan Bunda Abang Kakak semua. Tak banyak, tapi ini yang bisa langsung kita aplikasikan. Ya. Bisa nggak kita aplikasikan? Bisa banget ya kan? Coba. Ya, hari ini langsung buat. Baca Al-Quran. Lakukan sholat tepat waktu. Kemudian jangan lupa berinfak. Berapapun nominalnya. Mau 100 rupiah, nggak apa-apa. Mau 500 rupiah, nggak apa-apa. Atau infak dengan apa? Infak dengan barang. Infak dengan tenaga kita. Ya nggak apa-apa. Infak itu nggak harus berupa uang. Gitu. Maka lakukan ketiga hal ini. Mulai dari hari ini. Ya, lakukan rutin 40 hari ke depan. Ya, saya ingin dengar ya, kabar atau cerita dari ibunda, abang, kakak semua. Apakah ada kabar bahagia atau kabar baik ketika kita melakukan ketiga hal ini dibarengi dengan kegiatan kita 40 hari ke depan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hikmah, apabila ada dapat insight gitu ya, itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa kebaikan itu sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa bentuknya keburukan itu bersumber dari diri saya pribadi. Jadi saya mohon maaf kepada ibunda abang kakak semua. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekian terima kasih dari Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.